warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sedikit bahasan mengenai basis data. Untuk yang pertama yaitu FAT16. Sejarahnya yaitu FAT16 pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft DOS pada tahun 1981. Sistem file yang sudah berumur 27 tahun ini pertama kali dirancang untuk menangani file yang terdapat pada floppy disk. Selanjutnya, dengan beberapa perbaikan, sistem file ini mampu menangani file yang terdapat pada hard disk. Untuk keunggulannya yaitu dapat bekerja pada sistem operasi yang berbeda seperti Windows, Linux, serta Unix. Dan untuk kelemahannya yaitu tidak ada fitur keamanan, tidak ada fitur kompresi data, ukuran berkas maksimalnya sangat kecil, tidak ada enkripsi data, serta jumlah klaster yang terbatas untuk setiap partisinya. Sehingga apabila harddisknya bertambah besar, maka klaster yang ada pada harddisk juga akan bertambah besar. Untuk pembahasan yang kedua yaitu FAT32. Sejarahnya yaitu sistem file FAT32 pertama kali diperkenalkan saat peluncuran Windows 95 Service Pack. Sistem ini merupakan pengembangan dari FAT16 dengan perbaikan utama terletak pada peningkatan jumlah klaster untuk setiap partisi. Untuk kelebihan dari FAT32 sendiri yaitu dapat bekerja pada sistem operasi yang berbeda, dapat menampung jumlah klaster yang lebih banyak daripada FAT16. Kelemahannya yaitu terbatasnya sistem operasi, tidak seperti FAT16 yang bisa beradaptasi di segala macam sistem operasi. Untuk yang kedua yaitu tidak mampu menampung data lebih dari 4 GB, mudah terfragmentasi, maksudnya jika fragmentasi meningkat untuk performa turun. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan yang ketiga saya akan membahas soal NTFS atau New Technology File System. NTFS pertama pada Windows NT dan merupakan file system yang sangat berbeda dibandingkan teknologi FAT. NTFS merupakan sebuah sistem berkas yang dibekalkan oleh Microsoft dalam keluarga sistem operasi Windows NT. Untuk kelebihannya bisa dilihat bahwasanya NTFS menawarkan security yang jauh lebih baik, kompresi file cluster, bahkan support enkripsi data. Untuk kelemahannya, NTFS adalah kompatibilitas terhadap software atau operating system lawas seperti Win9X dan ME. Oke, pembahasan kita yang keempat yaitu Extended 2. Extended 2 merupakan sistem file yang menjadi dasar distribusi dari sistem Linux. Sistem ini dirancang oleh Remy Card. Pada Extended 2 file system, file data disimpan sebagai data block. Data block ini mempunyai panjang yang sama. Meskipun panjangnya sama di antara Extended 2 file system, besar blok tersebut ditentukan pada saat file system dibuat dengan perintah MK2FS. Kelebihan dari Extended 2 yaitu tipe file system yang paling tua yang masih ada. Akronim dari Extended 2 adalah Second File System. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1993. Menyimpan data secara hierarki standar yang banyak digunakan oleh sistem operasi. Meskipun ukuran file yang didukung oleh Extended 2 adalah 2 TB dan volumenya bisa mencapai 4 TB. Nama file bisa mencapai 255 karakter. Juga mendukung file sistem Linux seperti user, groups, dan partitions atau biasa disingkat dengan POSIX, dan juga mendukung kompresi file. Sedangkan kelemahannya itu sendiri yaitu ketika shutdown secara mendadak membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu yang tidak sebentar untuk recover kembali untuk melakukan clean up file system. Biasanya Extended 2 secara otomatis akan menjalankan utility E2FSCK. Pada saat booting selanjutnya, utility ini mencoba memperbaiki masalah yang kemungkinan terjadi ketika sistem dimatikan secara mendadak. Baiklah, untuk pembahasan kita yang kelima adalah ext3 atau kita lebih mengenal dengan Third Extended. Nah, Extended 3 ini merupakan peningkatan dari ext2 file system dan merupakan pengembangan dari ext2. Ada beberapa kelebihan,
Yang pertama, kegagalan sumber daya. Setelah kegagalan sumber daya atau unclean shutdown atau kita lebih mengenal dengan kerusakan file system, ext2 file system harus melalui proses pengecekan dalam proses E2FSCK. Proses ini dapat membuang waktu sehingga proses booting menjadi sangat lama, khususnya untuk disk besar yang mengandung banyak sekali data. Dalam proses ini, semua data tidak dapat diakses. Yang kedua, integritas data. ext3 menjamin adanya integritas data setelah terjadi kerusakan atau unclean shutdown. ext3 memungkinkan kita memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Nah, kelebihan yang ketiga, kecepatan menulis data lebih dari sekali. ext3 mempunyai throughput yang lebih besar daripada ext2 karena ext3 memaksimalkan pergerakan head hard disk. Kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, akan tetapi integritas data tidak terjamin. Kelebihan yang keempat, memudahkan melakukan migrasi. Kita dapat berpindah dari ext2 ke ext3 tanpa melakukan format ulang. Untuk kelemahannya, sejak ext3 bertujuan menjadi kompatibel dengan ext2 sebelumnya, banyak struktur on disk mirip dengan ext2. Oleh karena itu, ext3 tidak memiliki beberapa fitur desain yang lebih baru, seperti leluasan, alokasi dinamis inode, dan suballocation block. Ada juga batas direktori, yaitu 31,998 per 1 subdirektori, berasal dari batas atas 32.000 link per inode. ext3 seperti file sistem Linux terbaru tidak dapat FSCK-ED, sementara file sistem dipasang untuk menulis. Untuk yang keenam yaitu ext4. File sistem ext4 yang biasa digunakan Linux merupakan file sistem keempat yang dikembangkan sebagai penerus ext3. Kelebihan ext4 yaitu performa yang lebih baik dan peningkatan kemampuan. File sistem ext4 juga meningkatkan daya tampung maksimal file sistem ke 1 EB dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pengecekan hard disk. FSCK yang mana pada file sistem ext3 setiap 20-30 kali mol. File sistem ext4 memiliki keunggulan performa yang signifikan dalam menulis dan membaca file berukuran besar. Kelemahan ext4 yaitu penundaan alokasi dan potensi kehilangan data. Karena alokasi penundaan tersebut telah mengandalkan programmer dengan ext3. Fitur tersebut menimbulkan beberapa risiko kehilangan data tambahan. Dalam kasus di mana setiap sistem crash atau kehilangan daya sebelum data ditulis ke hard disk.